bisa menyapa adik-adik lagi di ibadah hari ini lewat online. Nah adik-adik, hari ini matahari sangat bersinar terang. Kita juga bisa bangun pagi, bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dari tidur malam kita sampai hari ini. Sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Tadi kita udah memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru, matahari yang bersinar cerah. Sebelumnya kakak mau buka ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, tapi kakak mau ajak kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah diberkati dari tidur malam kami hingga kami bisa bangun di hari ini. Kita bisa beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami juga yang akan bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dan duduk diam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita kan udah berapa ya? Kita udah hampir 5 bulan nih di rumah aja. Tuhan Yesus itu sangat baik loh adik-adik. Walaupun kita di rumah aja, kita masih diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi kecanggihan teknologi sehingga kita bisa bertemu dan beribadah sekolah minggu online hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Walaupun kita di keadaan seperti ini, kita masih bisa diberi kecanggihan teknologi yang sekarang kita pakai nih ya adik-adik. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Tuhan itu baik. Yuk. Sebelum kita berangkat cerita lagi, kita akan mengangkat pujian lagi sambil bangkit berdiri deh. Kita mau bernyanyi, Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Bella mau kita semua berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu secara online dari rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kak Bella punya sebuah cerita tentang pengharapan atau keinginan. Siapa di sini yang pengen punya baju baru atau punya mainan baru, atau harapannya atau keinginannya pengen tinggi, cepet tinggi?
Nah, Kak Bella punya sebuah cerita. Kita simak sama-sama ya. Let's go. Ada seorang kakak yang bernama Ali, sangat sayang kepada adiknya. Mereka hidup sangat susah. Saking susahnya, mereka hanya memiliki satu sepatu yang kusam, jelek, dan lusuh. Tapi sang kakak mencari cara. Dia mengikuti perlombaan lari, di mana ketika dia menjuarai 3, dia mendapatkan sepatu baru. Bahkan pada saat ikut perlombaan, sampai-sampai sepatu sang kakak menjadi bolong, rusak, dan makin tidak bisa dipakai. Dan pada saat perlombaan, ternyata sang kakak menjuarai juara pertama. Lihat ekspresi kakak tersebut, sangat sedih tidak bisa mendapatkan sepatu yang dia inginkan. Bahkan ketika pulang sampai di rumah, dia hanya bisa menundukkan kepala dan bersedih kepada adiknya karena tidak bisa mendapatkan sepatu yang baru. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Karena setiap pengharapan dari Tuhan Yesus berikan kepada kita, bukan berarti semua jalannya mulus kayak di jalan tol. Tapi ada belok kiri, ada belok kanan, ada berbatu, bahkan ada yang berlubang. Kenapa ya seperti itu? Supaya kita, setiap manusia, selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan gak boleh menyerah dengan keadaan. Sama dengan firman Tuhan kita hari ini. Kita melihat dari bangsa Israel yang selalu ditindas, selalu diusilin, selalu digangguin sama bangsa Mesir. Yang pertama nih adik-adik, di firman Tuhan bilang, semua bangsa Israel harus bekerja keras. Setiap hari harus ke ladang, setiap hari harus membawa batu-batu. Wah, mereka bekerja sepanjang hari. Lalu juga yang kedua, adik-adik yang kedua, mereka juga menyuruh bidan-bidan. Bidan itu adalah orang yang membantu mama, membantu ibu-ibu yang lagi hamil untuk melahirkan supaya dia bisa keluarin dedeknya dari perut. Namanya bidan adik-adik. Mereka menyuruh bidan-bidan itu ketika lahir dedek bayinya, kalau laki-laki suruh dibunuh, gak boleh hidup. Bahkan yang terakhir, mereka menyuruh melemparkan segala anak laki-laki yang baru lahir, dibuang. Tapi Tuhan Allah gak tinggal diam. Dia mengutus hambanya untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membuat bangsa Israel punya pengharapan. Nah, pengharapannya apa sih? Pada suatu hari, seorang laki-laki dari keluarga Lewi, mamanya hamil punya dedek. Nah, dedek bayi tersebut yang akan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bayi itu lahir, bayi itu parasnya, rupawannya tuh sangat indah, sangat cantik, sangat menawan. Tapi adik-adik, karena pada saat itu Raja Mesir yang bernama Firaun gak boleh ada anak laki-laki yang hidup, akhirnya sang ibu menghanyutkan bayi tersebut di sungai. Lalu pada saat yang sama, putri Firaun sedang mandi di sungai. Dia ketemu sama peti tersebut, diambil, lalu ternyata isinya anak bayi. Diselamatkan bayi tersebut, diberikan susu, diberikan makan, disayang. Nah, setelah besar, bayi inilah yang akan menolong bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun punya pengharapan. Wah, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, menghadapi bangsa Mesir, Tuhan Yesus masih menolong mereka adik-adik. Sangat bersyukur ya. Bangsa Israel harusnya bisa bersyukur karena dibeli. Bangsa Israel pun punya pengharapan. Wah, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, menghadapi bangsa Mesir, Tuhan Yesus masih menolong mereka adik-adik. Sangat bersyukur ya. Bangsa Israel harusnya bisa bersyukur karena diberikan penolong. Nah, seperti kita juga adik-adik, kita juga harus punya pengharapan.
Ketika ada harapan, pasti bisa bertahan. Bertahan dalam apa? Situasi saat ini. Kita sekolah dari rumah, belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, bahkan main pun harus di rumah. Kita nggak bisa pergi-pergi seperti biasa, seperti yang dulu. Nah, ketika kita punya pengharapan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kondisi saat ini mungkin mama sama papa jadi lebih sering di rumah. Cece atau koko atau kakak, abang atau adik yang biasanya pulangnya sore karena habis sekolah lalu les, bisa main sama aku di rumah. Punya banyak waktu di rumah. Kita bisa berdoa bersaat teduh bersama-sama di rumah. Itu namanya punya pengharapan, bersyukur. Nah, kita juga harus bersyukur adik-adik. Di tengah situasi saat ini, Tuhan masih kasih kita makan, minum, pakaian, rumah. Sangat bersyukur ya. Nah, kita juga mau bersyukur dengan apa adik-adik? Kita mau mendoakan orang-orang yang bekerja keras untuk bisa mengembalikan kondisi kita seperti semula. Siapa dia? Ada para dokter, para suster, atau bapak satpam yang jaga di rumah sakit. Dia menjaga setiap orang, gak boleh sembarangan datang ke rumah sakit sekarang. Bapak polisi yang mengawasi di lalu lintas, dia lihat nih, siapa nih yang gak pakai masker, nanti ditilang, ditangkap, dinasihatin, ayo harus pakai masker ya kalau keluar. Nggak boleh sembarangan lagi sekarang. Kita harus mendoakan mereka supaya mereka juga bisa bertahan di situasi dan kondisi saat ini adik-adik. Nah, untuk itu juga kita harus bersyukur. Oh, mama sama papa nggak bisa kerja di rumah, pasti mereka punya kesulitan juga. Kita harus mendoakan adik-adik supaya mama sama papa bisa bertahan di situasi saat ini, di kondisi saat ini, dan adik-adik pun juga bisa bertahan. Harus sabar, karena kasih itu sabar. Dia menahan marahnya, dia gak cepat marah, dia gak cepat ngedumel, aku mau main, aku udah gak mau sekolah di rumah. Enggak, kasih itu sabar. Dia menahan amarah, dia menahan keinginan kita keluar, mematuhi peraturan protokol kesehatan. Itu namanya kasih. Nah, adik-adik, ceritanya cukup sampai di sini. Adik-adik harus ingat ya pesan Kak Bella. Ketika ada harapan, pasti bisa bertahan. Ketika ada harapan, pasti kita bisa bertahan. Ketika ada harapan, pasti kita bisa bertahan. Sampai di sini dulu cerita dari Kak Bella dan firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kakak mau kasih tahu, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang akan nanti kita akan kumpulkan saat kita sudah bergereja lagi bersama. Adik-adik simpan dulu ya, minta tolong mama atau papanya ya. Nah, sampai kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastikan Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastikan Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman ya Tuhan, dan sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri ibadah ya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memimpin juga persembahan ini supaya menjadi persembahan yang berguna untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah menekan firman Tuhan, walaupun di keadaan susah atau senang, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita bernyanyi terima kasih 1000 sambil bangkit berdiri. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderang, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Yuk kita terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kakak yang akan mimpin ya adik-adik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Di ibadah pada pagi hari ini kami sudah beribadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong kami yang akan beribadah lagi di minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati kami. Setiap kami ya Tuhan diberikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan.